Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pajak penghasilan guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perpajakan. Langsung saja. Di sini saya Ahmad Syafiq Mugni Amrullah akan membahas apa itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Ada 2 subjek pajak. Yang pertama, subjek pajak PPh umum. Ada orang pribadi, warisan yang belum terbagi, ada badan, dan ada bentuk usaha tetap. Yang kedua, tidak termasuk subjek pajak. Ada kantor perwakilan negara asing, ada pejabat perwakilan diplomat, ada organisasi internasional, dan ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Yang selanjutnya, subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ada 3. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri pribadi dimulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal atau mulai saat berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia sampai dengan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sampai dengan saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, subjek pajak warisan dimulai saat warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri ada 2. Yang pertama, subjek pajak luar negeri pribadi. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Yang kedua, subjek pajak luar negeri badan. Badan yang tidak didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia, usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Materi selanjutnya yakni objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambahkan kekayaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Khofifatus Sadiah. Kepada Mbak Khofifatus Sadiah, saya persilakan. Selanjutnya ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nomor 1, sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Nomor 2, harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nomor 3, ada warisan. Nomor 4, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nomor 5, pembayaran klaim dan perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Nomor 6, dividen dengan syarat 1. Berasal dari cadangan laba ditahan. Nomor 2, kepemilikan saham pada badan yang menerima dividen paling rendah 25%. Nomor 7, iuran yang diterima dan pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Nomor 8, penghasilan dan modal yang telah ditanamkan oleh dana pensiun. Nomor 9, bagian laba yang diterima anggota dari CV, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak berbagi atas saham. 10, penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura. 11, beasiswa. 12, laba lebih yang diterima atau lembaga nirlaba bidang pendidikan. 13, santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nomor 1, 36 juta untuk wajib pajak orang pribadi. Nomor 2, 3 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Nomor 3, ada 36 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami dengan syarat
1. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 21. Nomor 2. Pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan upah atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Nomor 4. 3 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sementara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Mas Andre Fren Akmal, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tutus. Di sini saya akan menjelaskan tarif pajak pasal 17 Undang-Undang WPH tahun 2006. Wajib pajak pribadi ada 4. Yang pertama, lapisan penghasilan pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Yang kedua, lapisan penghasilan pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Yang ketiga, lapisan penghasilan pajak di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Yang keempat, lapisan penghasilan pajak di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Selanjutnya, wajib pajak badan pasal 17 ayat 2. Mulai tahun 2009, wajib pajak badan diberlakukan tarif tunggal yaitu 28%, sedangkan untuk tahun 2010 diproyeksikan di tarifnya 25%. Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya, memperoleh tarif sebesar 5%. Pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 juta mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto dengan 4,800 juta. Dasar pengenaan pajak dan cara penghitungan PKP. Dasar pengenaan pajak ada 2, penghasilan kena pajak atau wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, penghasilan bruto atau wajib pajak luar negeri. Cara menghitung pajak ada 2. Yang pertama, pembukuan, dan yang kedua, norma perhitungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Erlin Dianti Saidatul Munafidah. Kepada Mbak Erlin saya persilahkan. Terima kasih Mas Andre. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembukuan dan norma perhitungan. A. Pembukuan. PKPWP badan, penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. PKPWP pribadi, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. B. Norma perhitungan. PKP, penghasilan neto, besarnya penghasilan neto sama dengan besarnya persentase norma perhitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha dan penerimaan bruto penghasilan bebas selama setahun. Syarat menggunakan norma perhitungan. 1. Peredaran bruto maksimal 4.800.000.000 per tahun. 2. Mengajukan permohonan selama 3 bulan pertama tahun buku. 3. Menyelenggarakan pencatatan. Menghitung dan melunasi pajak penghasilan. Cara menghitung dan melunasi pajak. PPh, penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak. Cara melunasi pajak penghasilan. 1. Pelunasan pajak pada tahun berjalan. A. Pembayaran sendiri oleh WP PPh pasal 25. B. Pembayaran melalui pemotong, pemungut, atau pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. 2. Pelunasan pajak setelah tahun pajak berakhir. A. Pembayaran pajak karena kurang setor atau pajak terutang pada tahun berjalan dikurang dengan jumlah pajak yang telah dilunasi pada tahun berjalan. B. Pembayaran pajak kurang setor menurut SKP dan STP.
Sekian video penjelasan dari kami tentang pajak penghasilan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.